Nah, di Indonesia perayaan Valentine juga sudah menjadi tradisi, hingga akhirnya berujung ke hotel yang sedang diskon dijadikan sebagai first sex mereka. Selamat Hari Valentine. Tentu semua orang tahu bahwa pada hari ini tanggal 14 Februari merupakan Hari Valentine atau yang sering kita sebut sebagai Hari Kasih Sayang. Walaupun sebenarnya kita bisa merayakan Hari Kasih Sayang tersebut setiap waktu. Bisa seminggu sekali, bahkan setiap hari. Tidak perlu menunggu 1 tahun sekali untuk merayakannya. Namun, momen spesial ini sering dimanfaatkan oleh orang untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang tercinta. Dengan memberikan setakai bunga mawar, coklat, atau hanya sekedar ucapan spesial. Lalu kenapa setiap tanggal 14 Februari diperingati sebagai Hari Kasih Sayang? Bagaimana sejarahnya? Apakah ada positif atau negatifnya? Mari kita bahas bersama saya, Niputubian Kartika. Saya seorang siswa dan ini suara saya. Teruntuk sekuntum mawar yang sudah tidak ada lagi di genggaman. Baik-baik ya di negeri orang yang rajin sekolahnya biar cepat lulus, cepat kerja, cepat tercapai yang kamu cita-citakan. Sekali lagi, jaga diri baik-baik. Aku di sini juga akan baik-baik saja. Happy Valentine. 14 Februari 2023. Your Valentine. Sesungguhnya, perayaan Hari Valentine ini tercipta karena adanya kematian dari seorang uskup, pemimpin jemaat agama Katolik di Roma, di kota Terni, Italia yang bernama Santo Valentin atau yang sering disebut sebagai Valentinus pada abad ke-270 Masehi. Kenapa bisa kematian seseorang dijadikan sebagai perayaan Hari Kasih Sayang? Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Pada saat itu, Santo Valentin merupakan pendeta yang sangat baik, yang sangat taat dengan agamanya. Bahkan saking baiknya, dia memberanikan diri untuk membantu orang-orang Kristen melarikan diri dari penjara Romawi yang terkenal mengerikan tersebut. Sebagai seorang pendeta, Santo Valentin mengabdi kepada Kaisar Claudius II, di mana waktu itu Kaisar ini mengeluarkan maklumat bahwasanya cowok-cowok yang masih lajang tidak diperbolehkan untuk menikah dan diwajibkan untuk masuk dan menjadi anggota militer. Tetapi Santo Valentinus merasa keputusan itu tidak adil. Dia tidak terima. Pada saat itu, perintah Kaisar merupakan perintah Tuhan, sehingga Santo Valentinus tidak berani menolak secara terang-terangan perintah tersebut. Namun, Santo Valentinus masih memberanikan diri untuk melawan perintah yang diberikan oleh Kaisar tersebut secara diam-diam. Dia menikahkan sepasang muda-mudi yang tengah jatuh cinta. Tidak lama kemudian, setelah perlawanan yang ia lakukan tersebut, Kaisar mengetahui perbuatan dari Santo Valentinus ini. Sehingga Santo Valentinus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dan dijatuhi hukuman mati. Dalam penjara, selama menunggu masa eksekusi di penggalnya Santo Valentin, dia berhasil membantu menyembuhkan anak gadis kepala sipir yang buta. Untuk membalas perbuatan Santo Valentin yang sudah membantu menyembuhkan anaknya tersebut, kepala sipir ini membantu Santo Valentin untuk mengirimkan surat-surat atau menyeludupkan surat-surat cinta dari Santo Valentin kepada anak gadisnya. Sebelum Santo Valentin dieksekusi mati, dalam surat terakhirnya dituliskan ekspresi cinta yang mendalam dari Santo Valentine, yang dengan frasa penutup "From your Valentine" atau yang dapat diartikan dari Valentin. Hingga pada masa itu virallah surat ini, diikuti oleh banyak orang, dan pada abad ke-17 sudah dijadikan tradisi untuk mengungkapkan sebuah perasaan ke dalam surat cinta. Sampai saat ini dengan perkembangan zaman yang sudah modern,
Pengungkapan perasaan atau perayaan Hari Valentine ini tidak hanya diungkapkan melalui surat cinta, tetapi juga dengan memberikan setangkai bunga mawar, coklat, quality time, dinner romantis, dan lain-lain. Lalu gimana sih perayaan Hari Valentine di Indonesia? Nah, di Indonesia perayaan Valentine juga sudah menjadi tradisi karena setiap menjelang tanggal 14 Februari, pusat-pusat perbelanjaan mulai mendekorasi tempatnya dengan bernuansakan Valentine. Ditunjukkan dengan dekorasi bunga, paket promo coklat dengan balutan merah muda. Restoran-restoran juga mengadakan diskon special dinner di hari Valentine. Bahkan hotel-hotel juga memberikan diskon menginap dengan dekorasi kamar yang romantis. Di sekolah-sekolah juga perayaan Valentine dilakukan dengan saling bertukar hadiah, saling bertukar ucapan, bahkan mempertunjukkan pensi-pensi yang berkaitan dengan hari Valentine. Pastinya kegiatan tersebut meriah. Tetapi di balik kemeriahan tersebut, ada beberapa kalangan yang menolak adanya perayaan Valentine karena dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia resmi dilarang untuk merayakan perayaan Hari Valentine dengan adanya peraturan-peraturan dari kepala daerah karena dianggap dapat mematik gaya hidup hedonisme. Terlebih takutnya dapat mendorong perilaku seks bebas di kalangan remaja. Perayaan Hari Valentine, seks bebas. Apa kira-kira hubungannya? Perayaan Valentine mendukung perilaku seks bebas di kalangan remaja. Kalau kita lihat ke dalam sejarahnya lagi ya, sebenarnya itu nggak ada hubungannya antara seks bebas dengan perayaan Valentine. Seks atau aktivitas seksual adalah naluri dan kebutuhan makhluk hidup untuk berkembang biak dan untuk mempertahankan spesiesnya. Nah, dalam perspektif manusia, seks adalah naluri yang paling dasar selain makan. Manusia juga diberikan kemampuan diberikan anugerah kemampuan untuk berpikir dan juga berbudaya. Nah, gara-gara itulah seks diatur hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah terikat dalam suatu pernikahan. Tetapi di beberapa negara itu yang menganut paham liberal, seks itu boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah atau berkomitmen untuk hidup bersama ke depannya. Dari segi kemampuan manusia berpikir, manusia itu tidak hanya memandang seks itu sekedar untuk melakukan fungsi reproduksi, tetapi juga memandang tentang kenikmatan atau juga tentang senang-senangnya saja. Lalu, apa hubungannya antara seks dengan cinta atau kasih sayang? Bisa saja nih kan orang-orang atau dua individu yang sudah matang secara seksual melakukan hubungan seksual tanpa adanya cinta. Kita menengok sedikit ke aspek psikologi. Ada yang namanya love language nih, yang kayak tren-tren zaman sekarang. Love language atau bahasa cinta, salah satunya itu adalah physical touch. Physical touch ini adalah pengungkapan rasa cinta atau kasih sayang kita secara dengan sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, saling raba, hingga berujung ke aktivitas seksual. Nah, kombinasi naluri hewani inilah dan juga bahasa cinta tadi itu yang dapat ditunjukkan di hari-hari spesial seperti sekarang ini, khususnya di hari Valentine, hingga nantinya berujung ke aktivitas seksual lagi. Hari Valentine, kirim coklat, memberikan bunga, dinner di restoran, hingga akhirnya berujung ke hotel yang sedang diskon kamarnya. Terjadilah hal-hal yang diinginkan. Sebenarnya kalau kita lihat dari makna hari Valentine, itu adalah hari kasih sayang. Tidak melulu kasih sayang itu kita hanya ungkapkan kepada pasangan kita, tetapi juga bisa kepada orang tua, keluarga, teman kita, orang-orang di sekitar, atau bahkan lingkungan sekitar kita, seperti contohnya dengan memungut sampah plastik. Mungkin tidak kita pungkiri, momen Valentine ini ditunggu-tunggu oleh banyak muda-mudi di luar sana untuk dijadikan sebagai pengungkapan rasa kasih sayangnya. Atau mungkin salah satunya yaitu dengan melakukan aktivitas seksual. Ada banyak pasangan yang menunggu dan memanfaatkan momen ini untuk dijadikan sebagai first sex mereka. Atau bahkan ada juga gadis yang lugu di bawah hanyut oleh suasana
sehingga dia rela atau tidak rela, suka atau tidak suka menyerahkan keperawanannya. Dari fenomena tersebut, kita tidak bisa menyalahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Hubungan percintaan atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu merupakan privasi kita. Tetapi kita perlu ingat bahwasanya di atas privasi-privasi kita itu ada norma-norma sosial di masyarakat yang berlaku. Terakhir, yang paling penting, apapun yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab diri kita masing-masing. Lalu, bagaimana dengan perayaan Hari Valentine-mu?